Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Kali ini kami akan membincangkan tentang pemikiran Habermas. Jürgen Habermas. Ya. Nah, Orang Jerman ya. ini apa namanya yang terkenal dari buku Habermas tentang ruang publik, Ya. kan gitu ya Bang ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena Habermas masih percaya lah ya, masih pede dengan demokrasi. Ya. Masih pede dia dengan gagasan terkait demokrasi dalam ruang publik. Ya. Nah, kemudian Habermas membagi dua dalam ruang publik kan Bang, public space sama public sphere. Ya. Space adalah ruang, ini sebuah ruang tempat. Ya. Sphere-nya adalah bagaimana diskursus, kan gitu. Bekerja, ya. Diskursus, dalam berdiskursus itu untuk mencapai sebuah kesepakatan, konsensus. Nah, itu seperti apa sih Bang kalau pemikiran Habermas itu Bang? Iya, iya. Jadi Habermas ini dikenalkan sebagai mazhab kritis generasi 2 ya kalau nggak salah itu ya Cak ya. Iya. Dia generasi 2. Mazhab Frankfurt. Sebelumnya itu tokohnya Adorno ya kalau nggak salah. Nah dia agak menyimpang sedikit atau apa ya? Mengkritisi pendahulu-pendahulunya dia bahwa kritik terhadap modernitas itu mungkin menurut dia sih tidak tepat sasaran akhirnya. Kenapa yang pemikiran generasi 1 itu dianggap tidak memadai ya untuk apa yang dihadapi di eranya setelah Perang Dunia Kedua lah ya. Nah di situ Habermas berusaha kembali lagi ke belakang, maksudnya ke filsafat-filsafat klasik untuk menemukan lagi. Akhirnya tadi kenapa demokrasi dia masih percaya itu kan salah satu mungkin karena ya tadi memang pesona dari demokrasinya Yunani itu gak pernah lepas ya. Gitu di ya. Bangsa Eropa lah terutama mereka nggak punya lah model lain selain itu gitu. Jadi bagi mereka apa yang dicapai oleh Yunani dengan demokrasinya itu suatu yang sulit dilampaui gitu. Nah akhirnya kan bahkan di kita sendiri akhirnya yang bukan warisan budaya Yunani atau Barat yang setelah Barat mengadopsi Yunani gitu, kita sendiri kan akhirnya terbawa untuk berpikir bahwa seakan-akan demokrasi itu suatu yang sakral. Wah kita sudah kehilangan nilai demokratis, itu dianggap suatu keruntuhan. Bagi Yunani, bagi kita ya kan, coba kita dengar pembicaraan demokrasi sudah mati segala macam itu. Padahal seorang Winston Churchill itu kan bilang demokrasi itu bukan sistem yang terbaik, tapi demokrasi itu adalah yang terbaik dari yang terburuk. Oh gitu ya Bang ya. Artinya kita sudah, bahasanya dia nih, kita sudah coba berbagai sistem tapi ketemunya ya ini yang paling terbaik, tapi dia tahu bahwa demokrasi itu penuh kelemahan sebenarnya. Nah itulah kenapa orang seperti Habermas masih memikirkan itu. Karena memang ontologis lah ini ya, kita lihat secara ontologis demokrasi itu sudah lama dikritik bahkan oleh Plato. Socrates sendiri kan apa ya istilahnya, meninggal dunia atau dihukum mati itu kan karena demokrasi, dia kalah suara aja. Aku lupa berapa ya, 211 lawan berapa gitu. Ada selisih sekitar 50 suara. Akhirnya itu dia diputuskan untuk hukum mati. Itu kan demokrasi. Makanya Plato juga agak-agak gimana gitu dengan demokrasi kan gitu. Nah, itulah tadi kenapa kira-kira awal mula kenapa seorang seperti secerdas Habermas berpikir, oh ya coba kita carilah bagaimana memperbaiki sistem yang lemah ini. Ini kan sistem yang lemah menurut dia, kan demokrasi itu gampang sekali dikooptasi sebenarnya. Tetapi demokrasi adalah yang terbaik dari yang terburuk. Iya, sejauh yang bisa, itu Churchill yang ngomong ya, Winston Churchill. Tapi kan gini Bang, bagaimana apa namanya konsensus itu? Nah itu tadi dia mencoba mengembangkan demokrasi prosedural.
Jadi ide ruang publik itu lahirnya sebenarnya dari konsep itu, demokrasi prosedural. Artinya sebuah demokrasi yang prosedurnya itu ditata sedemikian rupa untuk menghindari penyakit-penyakit yang sudah inheren sama demokrasi tadi. Artinya gini ya, kenapa demokrasi itu dalam tanda petik itu masih ada mengandung bahaya? Ketika semua orang bebas mengungkapkan pendapat, ujung-ujungnya kan bisa anarki. Itu aja sudah jelas. Semua orang sibuk dengan pendapatnya sendiri, itu akhirnya kan tidak terjadi satu istilahnya suatu ikatan kemasyarakatan bahwa kita nih hidup bersama itu hilang. Iya. Orang bertengkar terus gitu loh. Ya tapi pada prakteknya misalkan kita melihat ya di orang ketika misalkan lagi rapat atau anggota DPR sedang memutuskan sesuatu untuk jadi undang-undang. Nah, untuk jadikan sebuah undang-undang. Sementara Habermas ini kan mengharapkan demokrasi itu yang dalam tataran ideal, kan gitu. Sehingga apa? Sehingga dalam sebuah kesepakatan ini agar tidak ada yang namanya dominasi atau hegemoni. Nah, itu bagaimana itu, Bang? Itulah tadi penyakit tirani mayoritas istilahnya ya gitu. Ya itulah maksudku, ketika kebebasan berpendapat yang dijamin oleh demokrasi itu tidak membuat masyarakat itu menjadi satu kolektivitas yang utuh, kan gitu. Mereka terpecah-pecah oleh pembicaraan yang terlalu demokratis tadi, kan gitu. Itulah kenapa dia membuat bahwa tujuan dari tindakan komunikatif dan ruang publik itu adalah untuk mencapai konsensus, kesepakatan. Ya, di tengah perbedaan tadi, bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya. Nah, itu yang dipikirkan oleh Habermas, bagaimana prosedurnya supaya ujungnya nanti adalah kita awalnya bertengkar, ujungnya kita sepakat harus. Apa aja syaratnya itu? Nah, syaratnya tadi bahwa itu kan tindakan komunikatif ini kan sesuatu yang di situ ada kejujuran, ada kebenaran, ada kejelasan, ada satu lagi gue lupa syaratnya. Ada 4 lah kalau nggak salah gue tuh syarat tindakan komunikatif. Artinya kita berkomunikasi kepada seseorang itu bukan dalam rangka untuk hanya memenangkan pendapat kita, tapi juga untuk mendengarkan, kan gitu. Itu berulang-ulang kayak kita diskusi tentang beda debat dan dialog tadi. Nah, dia mirip-mirip seperti itu nanti. Nah, tapi gini, Bang, di Indonesia nih yang berlaku ya kan, khususnya apalagi di masyarakat kelas bawah ya, masyarakat jelata lah ya, memahami demokrasi ini kan hanya sebatas kalau bahasa Orde Baru dulu luber, ya kan, langsung umum, bebas, rahasia. Nah, tetapi rahasianya ini kan banyak manipulasi juga, kan gitu. Terjadilah akhirnya terjadilah yang namanya istilah serangan fajar. Ada kemudian yang ini melakukan kecurangan, yang ini. Nah, ini bagaimana untuk sebagai ideal Habermas itu masuk nggak dalam tataran ideal? Kan gitu. Setidaknya podcast ini bisa jadi bahan pemikiran, bahan merenungan, kan gitu. Ya. Kalau yang tadi sampean bilang itu kan demokrasi dalam pengertian elektoral ya, itu teknis sebenarnya ya kalau itu. Artinya kayak awal kemarin kita sempat singgung Aspinal segala macam itu kan demokrasi elektoral. Ketika masa-masa pemilihan umum itu kan ada satu cara sebenarnya untuk bagaimana supaya suara yang muncul itu adalah memang suara yang sebenarnya, kan intinya begitu, menghindari manipulasi dan segala macam di proses pemungutan suara sebenarnya, kan gitu, angka-angka tadi. Nah, tetapi kan yang dimaksud Habermas ini kan bukan hanya di masa pemilu. Demokrasi ini juga di antara pemilu ini kan juga
ya tidak apa, demokrasi kan nggak mati. Nah itulah dia kemukakan public space. Nah public space ini apa? Ruang-ruang yang di situ orang bisa bertemu dengan leluasa, dengan bebas, saling mengumumkan pendapat kan segala macam. Kemudian ada public sphere yang itu levelnya adalah wacana kan kira-kira gitu. Iya. Ruang diskursus. Nah, ruang diskursus, bahwa di dalam ruang diskursus itu hendaknya semua orang diberikan keleluasaan untuk mengungkapkan argumennya. Yang argumennya itu diukur nanti dengan bahwa itu tindakan komunikatif kan gitu. Yang tidak melukai atau jadi bukan menyinggung instrumental perasaan orang lain ya, kan gitu. Aku lupa apa ya, tindakan strategis apa ya lawannya itu, tindakan instrumental. Di situ kan ada tindakan strategis, tindakan instrumental, ya, tindakan komunikatif, rasio komunikatif, rasio tidak. komunikatif, rasio instrumental, rasio strategis. Keliru nah, tadi, ya. yang rasio komunikatif ini bahkan secara prakteknya tidak tersentuh. Ya. Secara prakteknya tidak dilakukan. Akhirnya apa? Akhirnya kalau saya merhatiin dari ini kerjanya para politikus ini kan gitu. Ya. Hanya mengejar masalah soal demokrasi dijadikan sebagai instrumen yang penting dia ini mencapai tujuan dengan membangun strategi itu, Bang. Akhirnya membangun strategi dengan membuka aib lawannya, terus kemudian kampanye hitam, serangan fajar, kan gitu loh, Pak. Nah, ini supaya masyarakat ini bisa sedikit terbuka pemikirannya, ya kan? Menjadikan ini podcast sebagai inspirasi. Ini mesti apa yang mesti pesan inilah, pesannya lah, Bang. Pesannya sebagai sebenarnya tadi aku pas baca bermasuk kan ngerasa seakan-akan Abdurrahman menceritakan idealnya Indonesia. Kita kan musyawarah mufakat itu sudah sebelum Habermas nulis itu kita sudah punya itu sebenarnya gitu loh. Pengertian tentang antara perbedaan pendapat dengan pencapaian satu keputusan bersama kan gitu. Iya. Tetapi memang mungkin butuh lagi kita kaji dari sisi orang luar yang namanya Habermas ini untuk meninjau diri kita sendiri. Bahwa ternyata kita sekarang nih di era reformasi ini mengalami kesulitan untuk mencapai namanya konsensus. Yang kita bisa lakukan, yang bisa baru kita capai itu bertengkarnya. Padahal bertengkar itu boleh kan? Berbeda pendapat, bertengkar sampai panas itu nggak ada masalah. Selagi nanti bahwa itu tidak berhenti hanya di bertengkarnya, tapi mencapailah pada satu kesepakatan itu kan? tadi. Ternyata ini untuk kepentingan bersama harusnya begini kan gitu. Kenapa? Karena tadi tetap umpamanya kita bilang bangsa itu kolektivitas, bukan kelompok-kelompok yang berdiri sendiri dan saling mencurigai gitu kan, bukan, itu belum bangsa. Ketika dia disebut bangsa dia satu, tapi tidak menghalangi tadi bahwa ya bertengkar, silakan bertengkar pemikiran lah. Makanya itu ada rasio komunikatif itu kan untuk memberi pagar supaya pembicaraan ini benar-benar untuk mencapai satu keputusan yang benar-benar terbaik. Kan gitu. Memang berkelahi dulu, bertengkar dulu kan gitu, nggak masalah. Itulah fungsinya ruang publik. Orang jangan dilarang juga bertengkar, berbeda pendapat itu boleh, tapi ujungnya, kekerasan dalam bentuk fisik ini yang nggak boleh, kan gitu, Bang. Kalau itu jelas lah. Ya, waktu itu kan anggota di DPR katanya sampai lempar-lemparan kursi atau apa itu kan yang nggak boleh ya, nggak, Bang? Ya itu udah panas karena ini emosi. Kalau yang lebih parah ya bukan di gedung, di luar akar rumput, kasihan. Nah iya, di akar kalau rumput. Di gedung sih mereka lempar kursi nggak apa-apa lah. Emosi kali kan gitu. Iya. Nah, oke teman-teman,
saya rasa sudah cukup, Bung ya. Oke, sip. Saya rasa sudah cukup tentang Sekilas apa Habermas namanya lah, pengantar sekilas. dasar tentang Habermas. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi lah. Nanti bisa kita lanjutkan untuk tokoh-tokoh yang Ya, ini aja belum selesai. selanjutnya. Habermas ini masih banyak hal yang bisa kita bicarakan sebenarnya. Lebih dalam lagi, tapi karena ya kita memang sengaja tidak panjang-panjang. Nanti kapan hari nanti kita bahas lagi Habermas dengan yang lebih dalam lagi, boleh nanti gitu. Nah, teman-teman jangan lupa setelah mengikuti atau mengikuti podcast kami ini, nanti saran saya membaca juga bukunya Habermas. Ya, oh ya, yang Pak si Franky Budi Hardiman. Ya, Franky Budi Hardiman itu ada satu. Murid langsung Habermas. Kan? Muridnya langsung Habermas ya, dia. Itu untuk bahasa Indonesia boleh bangga lah. Jadi murid langsungnya Habermas itu Franky Budi Hardiman menulis buku tentang komunikatif, tindakan komunikatif. 4 buku apa 3 Terus buku? kedua dia kritik ideologi. Ya. Yang ketiga itu demokrasi deliberatif. Oh ya. Terus kemudian dia juga menulis ruang publik ya. Ya. Nah, oleh karena itu saya akhiri sampai di sini teman-teman. Salam literasi.